Halo, selamat datang kembali di Takdir Channel. Jika Anda pecinta tanaman dan suka suasana pedesaan, maka Anda berada pada video yang tepat. Sebelum kita mulai, silakan tekan tombol like, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari Takdir Channel. Pada video pertanian kali ini, Takdir Channel akan berbagi informasi tentang apakah hujan menyebabkan harga minyak nilam turun. Halo sahabat tani nilam, gimana kabarnya hari ini? Kali ini kita akan membahas komponen yang menjadi standar mutu minyak nilam. Tapi karena ini terlalu banyak, kalau kita bahas satu-satu, nanti durasi videonya menjadi panjang. Jadi saya hanya akan membahas satu saja, yaitu bilangan asam. Saya tidak bisa memperhatikan bagaimana cara menghitung bilangan asamnya sekarang karena tidak punya alat dan bahan. Tapi secara teori saya bisa menjelaskannya. Yang penting kita paham apa itu bilangan asam dan mengapa itu menjadi parameter yang sangat berpengaruh terhadap kualitas minyak nilam. Bilangan asam ini berbeda dengan pH atau power of hydrogen. Kebanyakan petani nilam masih banyak yang bingung. Mereka tahunya pH atau power of hydrogen itu adalah ukuran jumlah ion hidrogen dalam suatu larutan yang diukur dari skala 0 sampai 14. Termasuk larutan di dalam tanah biasanya disebut pH tanah. Sedangkan bilangan asam itu adalah banyaknya asam yang dapat dinetralkan dengan basah. Bilangan asam digunakan untuk mengukur jumlah asam lemak bebas yang terdapat di dalam minyak. Semakin tinggi bilangan asam, maka semakin banyak mengandung asam lemak bebas atau ALB. Minyak yang banyak mengandung asam lemak bebas sudah pasti kualitasnya rendah. Sedangkan minyak yang berkualitas rendah itu mudah rusak. Kenapa bilangan asam ini menjadi penting? Ya, karena kita berada dalam industri minyak atsiri. Minyak atsiri itu sebenarnya dihargai berdasarkan kualitasnya. Maka sangat penting petani minyak atsiri itu untuk paham mengenai indikator yang mempengaruhi kualitas minyak atsiri itu sendiri. Sayangnya, sebagian petani belum mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah. Akhirnya, para petani nilam dalam melakukan budidaya tanaman nilam itu hanya berdasarkan pengetahuan seadanya. Para petani tidak mendapatkan informasi yang valid yang bisa dijadikan patokan tentang tata cara budidaya nilam yang baik dan benar agar menghasilkan minyak nilam yang berkualitas tinggi. Akhirnya, petani hanya fokus kepada mereka berlomba-lomba menemukan bagaimana cara mendapatkan minyak yang banyak tanpa diimbangi cara memperbaiki kualitas minyak nilam. Akhirnya dihasilkan minyak nilam yang melimpah tapi dengan kualitas yang jelek, dan dampak yang paling mengkhawatirkan adalah harga minyak nilam yang terus merosot turun karena para eksportir akan mengeluarkan biaya yang lumayan mahal untuk memperbaiki kualitas minyak nilam dengan cara menurunkan angka bilangan asam. Nah, itulah sebabnya eksportir menurunkan harga beli untuk menutupi biaya tersebut. Lalu, hubungan antara air hujan dengan minyak nilam yang turun apa? Jadi, begini. Air hujan bersifat asam dan memiliki pH sekitar 5,6. Tanaman nilam yang sering terkena hujan akan menghasilkan minyak yang bilangan asamnya tinggi. Dan tanah yang sering terkena air hujan, jika ditanami nilam, maka minyak yang dihasilkan akan memiliki bilangan asam yang tinggi. Dan tidak hanya itu, memanen nilam di saat musim hujan itu juga akan sangat berpengaruh terhadap bilangan asam. Pada saat musim hujan, tanaman nilam akan lebih sering terpapar hujan daripada sinar matahari. Apalagi pada saat proses pengeringan kemudian terkena hujan, itu sudah pasti minyak yang dihasilkan kualitasnya kurang bagus karena
bilangan asamnya pasti tinggi. Jika kebanyakan petani memanen nilam di saat musim hujan, maka akan banyak sekali stok minyak nilam yang kualitasnya rendah, dan ini akan mempengaruhi harga. Eksportir akan menurunkan harga beli karena mereka harus mengeluarkan ongkos untuk menurunkan bilangan asam agar sesuai dengan standar. Nah, seperti itu kira-kira hubungannya. Lalu, apakah ada cara yang bisa dilakukan petani agar bilangan asam ini rendah? Tentu saja ada. Pertama, cara pengolahan tanah. Persiapkan lahan sebelum ditanami. Perhatikan pH tanah agar berada dalam kondisi netral. Caranya, pemberian kapur dolomit. Dolomit akan menetralkan tanah yang bersifat asam. Nah, yang kedua, gunakan pestisida seperlunya. Yang ketiga, gunakan pupuk organik. Tanaman nilam lebih menyukai unsur hara organik, sementara pupuk kimia itu bisa merusak tanah dan menyebabkan tanah menjadi asam. Yang keempat, jika memungkinkan, hindari memanen saat musim penghujan. Dan yang kelima, usahakan tanaman nilam kita terhindar dari nyungan. Nah, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Jika Anda senang dengan video ini, silakan dukung channel ini dengan cara pencet tombol like, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari Takdir Channel. Dan jangan lupa share ke teman-temannya agar video ini bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalam.